Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Zabela, NIM 403 dari kelas Psikologi H 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paraphilia disorder untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Abnormal. Definisi paraphilia. Kata paraphilia diambil dari bahasa Yunani, yaitu para yang berarti menyimpang dari dan philos yang berarti mencintai. Khususnya sejak tahun 2015 dalam buku Panduan Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima DSM-5, paraphilia hanya dinyatakan sebagai minat atau ketertarikan objek seksual yang tidak lazim. Orang dengan paraphilia memiliki pola ketertarikan seksual yang tidak biasa atipikal yang melibatkan gairah seksual, mencintai ketika merespons stimulus yang atipikal, menyimpang dari stimulus yang secara normal merangsang. Faktor penyebab paraphilia. Yang pertama itu perspektif teori belajar. Stimulus yang tidak biasa menjadi stimulus terkondisi untuk rangsangan seksual akibat pemasangannya dengan aktivitas seksual di masa lalu, serta stimulus yang tidak biasa dapat menjadi erotis dengan cara melibatkannya dalam fantasi erotis dan masturbasi. Yang kedua itu perspektif psikodinamika. Kecemasan kastrasi yang tidak terselesaikan dari masa kanak-kanak yang menyebabkan rangsangan seksual dipindahkan pada objek atau aktivitas yang lebih aman. Yang ketiga itu perspektif multifaktor. Penganiayaan seksual atau fisik pada masa kanak-kanak dapat merusak pola rangsangan seksual yang normal. Jenis-jenis paraphilia. Pertama ada fetisisme, kedua fetisisme transvestik, pedofilia, voyeurisme, eksibisionisme, froteurisme, sadisme seksual, masokisme seksual. Yang pertama itu fetistic disorder. Fetisisme adalah ketergantungan pada benda-benda mati untuk menimbulkan gairah seksual. Benda-benda yang umumnya digunakan untuk menimbulkan gairah seksual bagi para fetis seperti sepatu, stocking transparan, benda-benda dari karet, jas hujan, sarung tangan, perlengkapan toilet, pakaian dari bulu, dan terutama celana dalam. Fetisis seringkali mengidap jenis paraphilia lain seperti pedofilia, sadisme, dan masokisme. Kriteria fetistic disorder. Yang pertama itu berulang intens dan terjadi dalam kurun waktu setidaknya 6 bulan. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan penggunaan benda-benda mati. Kedua, menyebabkan distres dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Ketiga, benda-benda yang menimbulkan gairah seksual tidak terbatas pada bagian pakaian perempuan yang dikenakannya sebagai lawan jenis atau alat-alat yang dirancang untuk menstimulasi alat kelamin secara fisik seperti vibrator. Yang kedua, transvestic fetistic disorder. Apabila seorang laki-laki mengalami gairah seksual dengan memakai pakaian perempuan meskipun ia tetap merasa sebagai lelaki, maka kondisi ini disebut sebagai fetisisme transvestik atau transvestisme. Para transvestik adalah heteroseksual, selalu laki-laki, dan secara umum hanya memakai pakaian lawan jenis secara episodik, bukan secara rutin. Mereka cenderung berpenampilan, berperilaku, dan memiliki minat seksual maskulin. Kriteria fetisisme transvestik yaitu berulang, intens, dan terjadi selama periode setidaknya 6 bulan pada laki-laki heteroseksual. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memakai pakaian lawan jenis. Menyebabkan distres atau hendaya yang jelas dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Dapat berhubungan dengan disforia gender dalam kadar tertentu, merasa tidak nyaman dengan identitas gendernya. Yang ketiga itu pedophilic disorder. Pedofil adalah orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual
melalui kontak fisik dan seringkali seksual dengan anak-anak para pubertas yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Pelakunya minimal berusia 16 tahun dan minimal berusia 5 tahun, lebih tua dari si anak. Gangguan ini seringkali komorbid dengan gangguan mood dan ansietas, penyalahgunaan zat dan tipe parafilia lainnya. Pedofil bisa heteroseksual atau homoseksual. Kriteria pedofilia yaitu berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan melakukan kontak seksual dengan seorang anak prapubertas. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut, atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan mengalami distres atau masalah interpersonal. Orang yang bersangkutan minimal berusia 16 tahun dan 5 tahun, lebih tua dari anak yang menjadi korbannya. Voyeuristic disorder. Voyeurisme adalah kondisi di mana seorang memiliki preferensi tinggi untuk mendapatkan kepuasan seksual dan melihat orang lain yang sedang tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual. Orgasme seorang voyeur dicapai dengan melakukan masturbasi, baik sambil tetap mengintip atau setelahnya sambil mengingat apa yang ia lihat. Kadang mereka juga berfantasi melakukan hubungan seksual dengan orang yang diintipnya. Kriteria voyeurisme yaitu berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan mengintip orang lain yang sedang tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual tanpa diketahui orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi menyebabkan orang tersebut sangat menderita atau mengalami masalah interpersonal. Selanjutnya, exhibitionistic disorder. Exhibitionisme adalah preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal dan tidak menginginkannya. Kriterianya yaitu berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal dengan tidak menduganya. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi orang tersebut menyebabkan mengalami distres atau mengalami masalah interpersonal. Selanjutnya, froteuristic disorder. Froteurisme adalah gangguan yang berkaitan dengan melakukan sentuhan yang berorientasi seksual pada bagian tubuh seseorang yang tidak menaruh curiga akan terjadinya hal itu. Froteur bisa menggosokkan penisnya ke paha atau pantat seorang perempuan, menyentuh payudara atau alat kelaminnya. Biasa dilakukan di tempat umum seperti di dalam bis. Kriteria froteurisme itu berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan menyentuh atau menggosokkan bagian tubuhnya pada orang yang tidak menghendakinya. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi orang tersebut menyebabkan mengalami distres atau mengalami masalah interpersonal. Selanjutnya, sexual sadism disorder. Sadisme seksual adalah preferensi kuat untuk mendapatkan atau meningkatkan kepuasan seksual dengan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan psikologis, seperti dipermalukan pada orang lain. Kriteria sadisme seksual itu berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seksual dari penderitaan fisik atau fisiologis dari orang lain. Mengalami distres bagi orang yang bersangkutan atau mengalami hendaya dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Yang terakhir itu sexual masochism disorder. Masochisme adalah preferensi kuat untuk mendapatkan atau meningkatkan kepuasan seksual dengan menjadikan diri
sendiri sebagai subjek rasa sakit atau kondisi dipermalukan. Kriterianya itu berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan, bukan fantasi, yang dilakukan oleh orang lain untuk mempermalukan atau memukul dirinya. Mengalami distres bagi orang yang bersangkutan, atau mengalami handaya dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Penanganan gangguan parafilia. Pertama itu psikoanalisis. Untuk membawa konflik seksual masa kecil, biasanya sifat oedipal ke dalam kesadaran sehingga mereka bisa ditangani dengan mempertimbangkan kepribadian individu dewasa. Yang kedua, terapi kognitif atau perilaku, berfokus secara langsung pada pengubahan perilaku yang bermasalah. Yang terakhir itu terapi biomedis. Obat antiandrogen akan mengurangi kadar testosteron dalam aliran darah sehingga dapat mengurangi dorongan dan desakan seksual, termasuk dorongan untuk melakukan pelecehan seksual dan fantasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.